Deh. Tadi malu lagi. Yaudah. Tiap mulai kayaknya malu mulu gue. Belum bisa ngalir kalau awal-awal lu gitu. Iya kayak sama bang gua sih. Yaudah deh. Berhubung lagi di rumah Bobby Tadi ya kita mau ngobrol sama abangnya yang kerja di salah satu bank di Jakarta sebagai tim leader, tenaga pemasar. tenaga pemasar. Kalau bahasa kerennya relationship manager. RM. Relationship. Relationship manager. Dia nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Zambia bisa. Ganda. Relationship manager RM gitu. Terus lo di pemasaran berarti apa yang dipasarin? Iya. Kebetulan kalau gue sendiri ini di kredit mikro. Kredit mikro. Jadi yang bukan kebanyakan, memang syarat utama yang mau mengajukan di gue ini yang pertama punya niat. Nah punya apa? Punya niat. Masa nggak niat? Iya dong. Masa ke bank mau niat berak? Emang lagi di jalan ada Alfavidi. dan yang kedua pengusaha. Nggak harus besar. Namanya kan mikro, berarti cakupannya masih UMKM atau usaha kecil. Ada syaratnya gitu sih? Syaratnya pasti ada. Yang pertama itu kartu identitas ya. Iya, masa gak punya? Maksud gue syarat usahanya. Iya, maksudnya kayak abang harus jual gorengan nih. Nggak bisa kalau tambal ban. Biar katanya jualan gorengan harus punya omset 50 juta sebulan. Iya. Harus ada salmon yang digoreng. Syaratnya tadi kan punya usaha kan. Iya. Yang kedua pastinya terkait masalah keperluan dananya itu untuk apa. Kita kan ada 2 produk ya, investasi maupun modal kerja. Nah kalau yang kayak tadi Bobby bilang jenis usahanya entah itu gorengan, perdagangan, kan nanti kita survei lagi, kita review lagi mengenai kenyamanan, bukan kenyamanan dan kelayakan terhadap nominal yang akan kita biayai. Gitu. Berarti ada range-nya tuh misalnya usaha karena kan gini loh. Ini juga buat teman-teman ya, untuk teman-teman semua. Yang namanya pinjaman itu, tuh khususnya pinjaman untuk usaha, ya harus mempunyai prinsip atau mindset bahwa pinjamannya itu adalah akan membuat nyaman dan nyaman dan menguntungkan ke depannya. Jangan sebaliknya, menyiksa dan nyusahin. Iya, karena nanti kalau mindsetnya salah, repot gitu loh. Emang ada yang kayak gitu? Iya, karena pesan dari Pak Jokowi, ya kalau minjem lo harus bayar. Iya sih, benar. Ya kan, lo minjem bayar, gitu. Semua deh. Makanya ya itu harus dipikirkan mata-mata. Makanya saya kalau sama calon debitur saya tuh kenyamanannya di angka berapa? Bukan lu yang nentuin Ki? Kenyamanan untuk bayar apa untuk minjem? Iya, untuk bayar. Itu per bulan gitu? Ya. Nggak ditentuin dari awal lagi? Kan nanti kan kita review nih. Kita survei, kita review. Tapi kan dari depan kita sudah punya range nih. Pak, kira-kira kenyamanannya setiap bulan berapa angsurannya? 2 juta. Saya lebih nyaman tiap menit. Kalau tiap menit bukan. Itu mah mirip. Kayak kredit mirip. Ya, umpama kenyamanannya tiap bulan saya 2 juta gitu kan. Ya kita cari nih angkanya. Umpama dia mau minjem 200 juta, kenyamanan 2 juta. 100 bulan. Nah, padahal kita cuma bisa membiayai sampai 48 sampai 60 bulan karena masuk. Langsung lo tolak apa lo kasih pilihan pengertian, lagi Pak, gitu. Bapak kan nyaman cuma 2 juta. Sedangkan angsuran Bapak 4 juta. Enggak usah. Ya dipikirkan lagi, Pak. Ambil kebijakan terbaik, bukan kenapa-napa. Karena sifatnya kita membiayai ini adalah untuk meringankan Bapak. Bukan memberatkan Bapak. Kalau sampai mindsetnya itu memberatkan, jangan diambil, Pak. Dan saya juga nggak kenapa-napa kok. Tapi kan di perjalanan dia, oke Pak, saya itu ambil. namanya resiko kredit. Resiko kredit pasti ada. Berarti itu kalau misalnya nggak ketemu tuh, kayak tadi kan dia minta 2 juta per bulan. Ntar solusinya angkanya digedein atau bulannya dibanyakin?
Kan kalau tenor atau bulan masa pelunasan kita kan sudah ada ketentuannya. Kalau produk kita selain kur itu sampai 60 bulan. Kalau kur itu 48 untuk modal kerja. Nah, ketika pinjaman plafonnya dia dibagi dengan batas maksimal tenor kita nggak ketemu, ya berarti harus ada yang ngalah dong. Iya sih. Ya, nah, yang ngalah siapa? Ya berarti calon debiturnya harus punya kebijakan untuk dikurangi pinjamannya. Oh, gitu. Lu kan marketing Niki berarti ya. Dari tahun berapa lu terjun di dunia jualan? Nah, nih awalnya kan dagang itu hobi nih buat gua. Makanya kalau pekerjaan kalau didasarkan dengan hobi itu pasti enak. Ya kan? Urusan hasil kalau kita ngejalanin hobi, urusan hasil efek samping. Nah, contoh kayak yang baru kelar nih Piala Dunia. Yang main di situ kan hobi. Iya, dari mereka semuanya itu adalah atlet profesional yang digaji, pekerja lah. Tapi mereka enjoy kan? Iya. Ya kan? Ibaratnya kalah menang adalah hasil kan. Nah, itu kan efek sampingnya. Iya sih. Gitu. Makanya kita poinnya di sini adalah jalankan sesuatu sesuai dengan kenyamanan kita, ya kan, sesuai dengan hobi kita gitu. Kok lu tertarik sih di dunia marketing? Gua aja kan kagak bisa jualan nih. Kok lu tertarik gitu? Apa yang bikin aduh, gua kayaknya emang passion gue di sini nih gitu, di marketing nih. Iya, karena pada prinsipnya gue nggak mau selamanya jadi karyawan. Kan lu hukum kan ya, tapi kan kuliahnya hukum nih. Staf marketing bukannya termasuk karyawan juga atau lu merasa beda? Pelajari poin yang tadi. Ya mungkin gue nggak mau selamanya jadi karyawan, berarti selama gue kerja gue harus punya poin untuk bisa punya usaha sendiri. Artinya gini loh, untuk mempromosikan usaha lu. Ya, gue mau menjual produk orang bisa, kenapa produk gue nggak bisa? Jangan ditutupin dong main-main gitu. Iya. Ya makanya di sini ada harus diketahui bahwa marketing itu nggak gampang memang. Iya. Apa itu kiat-kiat caranya sih? Cara jadi marketing. Lalu bukan jangan langsung ke kiat-kiat deh, kayak lebih gini. Ini kan yang ditawarin duit. Iya. Gue aja kalau ada orang nawarin lu mau minjem duit gak? Gue nggak mau. Nah, gimana itu persuasinya supaya orang mau ditawarin minjem duit? Nah, kalau pertanyaannya yang ada di lapangan sendiri ini, kalau pengusaha justru duit berapapun ditampung lah ibaratnya. Tapi kan pertanyaannya ketika dia mau bayar kan itu agak susah tuh. Iya. Nah, makanya kita balik lagi nih. Bapak nyamannya di angka berapa untuk angsuran bulanannya? Kan tadi lu sebelum ini lu bilang ya jadi konsultan keuangan ya. Gitu. Makanya kalau marketing itu lebih kepada kiat-kiatnya nih ya. Langsung aja nih Mas Aldi. Sama itu cara-caranya yang ini gue punya barang nih. Iya, makanya yang pertama. Gimana nih gue pasarin? Yang pertama kita harus mengerti produk yang kita jual. Kalau di dunia marketing yang disebut produk knowledge. Produknya apa? Ya kan? Kurang lebih keunggulannya apa? Ya kan? SWOT-nya dah. Terus gimana nih? Perbedaannya, keunggulannya dari kompetitornya gitu. Terus yang berikutnya, jangan sekali-sekali menjelek-jelekan kompetitor. Nah, kenapa tuh nggak boleh? Gue juga mau nanya. Bukan, kan lu kan kenapa nggak boleh? Tapi setahu gue pernah ada yang begitu, tapi kayak melalui iklan, kayak gitu loh, Ki. Karena gini, contoh nih yang gue baca nih di plang nyindir lah ya. Benar. Bisa kayak gitu. Ya kan, nyindir. Produk air mineral nih. Pernah di Margonda tuh gue baca. Ada. Liter 1.000 ya kan. Buat apa? Yang Raisya itu banyak ininya, banyak. Beli air bukan beli botol. Nah kayak gitu. Pernah juga sepatu tuh. Dia pakai itu
lebih kencang larinya daripada hewan gitu. Sama ya paling sering tuh dulu zamannya masih SMS sama telepon doang, provider. Oh, kan gitu. Produk sebelum Kenapa lo malah nggak boleh? Iya. Kan saling menyindir oke, menurut gua. Yakin dan percaya di kompetitor itu kan punya yang namanya, kita kan nggak tahu nih ketika kita nawarin apakah ada anaknya, saudaranya, temennya yang bekerja di tempat kompetitor kita, ya kan? Ketika kita sudah menjelek-jelekan, bukannya ibaratnya menyindir, kan di sini kan bahasanya menjelek-jelekan. Berarti ngerendahin si produk kompetitor tuh ya? Iya, takutnya yang kita tawarin ini tersinggung nih, ya kan? Dari awal akhirnya dia sudah memblok dirinya untuk kita nggak mau ngomong lebih lanjut. Oh, iya. Tapi yang harus kita lakukan adalah kalau bisa yakin dan percaya. Makanya ketika kita bawa CV nih ke tempat kerja kita mau ngelamar di dunia marketing, ya kan, kita harus tahu nih ketika kita bawa CV kita diterima gitu kan, ya kita harus pelajarin produk-produknya, ya kan, mengakomodir nggak nih sama kebutuhan di market, di pasar gitu loh. Yang kayaknya tadi tempatkan diri kita sebagai konsultan, ya kan, itu kita harus standby itu 24 jam kayak McD. Bahkan ibaratnya nasabah nelpon nih, ATM-nya nyangkut, bukan urusan ini ya, pinjaman ya, maksudnya gitu ya. Tapi nasabah tersebut adalah nasabah kita nih yang sudah cair gitu kan. Nah, ATM nyangkut nih, ya kan? Oh ya, nyangkutnya di mana Bu? Di sini, oke. Ibu mau ngurusnya di mana? Contoh, saya mau ngurusnya di Tanah Abang. Oh, Tanah Abangnya di mana? Di Blok A, Blok B gitu kan. Saya mau ngurusnya di Blok A. Ya udah, kita koordinasi sama yang di Blok A. Pimpinannya atau stafnya di Blok A. Cabang yang di Blok A tuh ya. Yang di Blok A. Nanti akan ada debitur saya ke sana, tolong dibantu. Nah, ketika kita sudah merasa ketika nasabah tersebut sudah merasa nyaman dan difasilitasi, ya kan, mereka tuh akan mereferensikan nih teman-temannya. Oh, word to mouth. Kalau bahasa kerennya MGM, member get member, mulut ke mulut. Gitu kan. Itu satu. Yang kedua, saya pernah nih sampai nasabah tuh cerita bininya selingkuh lah, mau cerai lah, apalagi iya sampai cerita begitu, apalagi yang pas awal-awal COVID tuh. Banyak tuh suka bumi cerai, stroke. Buset. Langsung jatuh stroke. Nelpon nangis-nangis sampai hampir 2 jam. Saya di penjara enggak, ini gimana, ini gimana. Udah Pak, tenang, ikutin kita. Saking dia percayanya sama kita tuh maksudnya. Ini di situ. Ya ibaratnya kita harus tahu nih mulai dari A, B, C sampai Z-nya. Si yang peminjam ya. Apa namanya profilnya nasabah tuh seperti apa, ya kan? Makanya kan sebelum kita makanya kalau kita sudah tahu nih, ibarat kata nasabah udah nyaman, kedepannya dia bayar juga insya Allah. Iya, nyarinya juga lu ya. Meskipun lu udah pindah bank. Iya, makanya gua nggak mau ke bank ini, gua maunya sama doi. Sama temen-temen gue ini. Ayo branded diri kita. Gitu loh, branded diri kita dengan memberikan pelayanan yang terbaik, mengakomodir apa keperluannya, memfasilitasi apa keperluannya, untuk apa? Untuk lo punya brand nih terhadap diri lo, gitu loh. Iya, betul. Ketika nasabah membutuhkan uang, kan tadi Mas Ardi bilang, kan produknya duit nih, duit di tempat A, B, C sama. Nah, ya, lu apa nih yang membedakannya? Meyakinkan orang nih. Pelayanan kita dari awal tuh mesti benar, gitu kan. Pendekatannya mesti baik, ya kan. Bahkan umpama kita harus tahu nih, oh nasabah ini suka kopi, suka ngerokok. Lu ngedeketinnya tuh. Iya. Umpama, oh Bapak suka kopi nih, kopi apa nih Pak? Oh ini kopi ini nih gini. Oh gitu Pak. Oh iya, sama Pak, enak juga nih Pak ya. Oh iya, penjelak dikit lah aja. Iya, sampai tahu dia rokoknya rokok apa. Kalau perlu, kalau bahasa lucunya saya sama teman-teman bilang,
Gua tahu hari ini nasabah gua pakai celana dalam warna apa juga gua tahu. Emang harus dipelajarin ya. Sebelum lu ngedeketin kita sudah dekat, jangankan bayar utang, minum darah kita pun mau. Jadi kayak profiling. Iya, kepercayaan ya. Dan nanti ke depannya kita juga punya harga diri, nggak bertergantungan sama perusahaan sekarang. Iya, betul. Orang kita punya value kok, kita punya nilai, kita punya harga. Makanya itu orang-orang profesional itu nggak takut dia yang namanya kehilangan pekerjaan karena dia merasa dirinya punya nilai, punya poin lah gitu kan, punya sesuatu yang bisa dijual dari dalam dirinya sendiri. Makanya persetan tuh perusahaan-perusahaan tempat kita bekerja dengan catatan kita sudah punya nilai terhadap diri kita sendiri. Dia juga jadi takut ya, nggak ada kita kepikiran, aduh gue bakal dipecat gak ya, iya gue kena apa ya? Mpok Tuti yang punya gado-gado, nah dia kan udah membranded tuh. Dia tukang gado-gado. Mana gado-gado? Ini contoh namanya gado-gado Mpok Tuti. Gue kira bener. Iya, bakso Pak Kumis. Ya kan. Nah, ketika lagi pengen nih nongkrong tuh tukang gado-gado, tukang bakso. Pak Bewok ternyata nggak mau orang beli. Biasanya beli sama Pak Kumis. Iya. Ketika lagi umpama nih nasabah kita lagi ngobrol-ngobrol alisan keluarga nih, ada sepupunya, gue butuh duit nih, lo telepon aja nih si Ucup. Oh iya. Jadi udah lebih dipercayai orangnya daripada perusahaannya. Iya betul. Oh iya. Jadi kita punya poin gitu. Nah, waktu corona kemarin, kan ekonomi dar. Terus pemerintah kayak lu nggak usah bayar utang. Ya itu. Jadi awal-awal tuh ya. Orang salah nangkepnya begitu tuh. Itu yang di Depok ya. Habis joget sama orang Jepang kalau nggak salah kan. Umumin nih kasus pertama. Selang beberapa hari Pak Presiden ngomong, yang punya kredit kagak bayar. Puyeng nggak kita? Iyalah. Buset dah. Enak lah. Ntar ngegaji dari mana nih? Iya kan? Waduh, makan apa nih? Makan angin nih ya kan? Kentut juga. Kerupuk nih. Akhirnya kita sempat pusing tuh. Nah, akhirnya melalui Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK punya kebijakan yang namanya relaksasi. Apa itu relaksasi? Relaksasi itu keringanan dan keringanan untuk mengakomodir kewajiban pembayaran kredit itu sendiri gitu kan. Kalau di tempat kita itu relaksasinya bersifat grace period. Pembayaran bunga, penundaan pokok selama kurun waktu tertentu. Kalau kita kasih 6 bulan, yang mana 3 bulan kita review. Gitu. Reviewnya juga nggak sembarangan. Keadaan gitu ya. Iya, reviewnya normal. sambil nyari nasabah lagi. Tempat nasabah kan, Pak ada temennya nggak nih? Gitu. Tuh kan lu bilang di tempat gua, berarti tempat lain beda-beda dong kebijakannya. Bukan pemerintah yang ngatur. Iya, itu tadi selama kan, corona itu. Pemerintah ngasih option nih, mau direlaksasi, mau direstrukturisasi, ya kan, atau mau di posisi yang lain gitu kan. Nah, kapan kan kalau kebijakan di kita ini berjalan sudah mau yang ke-5 kalau nggak salah. Yang ke-5? 5 apa ke-6 gitu. 5 per 6 bulan itu? Ya, Oke. Ini kan COVID udah mulai, landai. Tapi masih ada yang kerepotan aja bayar kredit gitu. Pasti, karena kan ibaratnya kan ketika new normal ini kan orang belum terlalu stabil, betul, walaupun memang sudah mulai bagus. Betul. Bahkan kadang ada juga yang debitur juga sudah mau bangkit, tapi ketika dia harus bayar normal, takut modalnya kegerus kan. Banyak gitu. Cuma kemarin kan harusnya sudah selesai nih. Memang diperpanjang PPKM-nya nih. Enggak, si masa relaksasinya. Relaksasi diperpanjang, cuma bahasanya bukan corona. Kenaikan BBM. Ya Allah sama aja. Dong. Enggak, ini ibaratnya perpanjangan untuk keringanan pasca new normal. Cuma momennya lagi naik BBM. Makanya diperpanjang itu. Namanya. Nah, berarti selama pas katakanlah kan 2021 ini udah mulai nurun nih corona nih. Di tahun 2021 2022 dah. Ada debitur baru, dia kena kebijakan relaksasi itu atau enggak? Nah,
kan relaksasi itu ada beberapa kebijakan. Ada beberapa ketentuan yang pantas kita ajukan relaksasi. Ya kan? Ada yang namanya kalau COVID ini berdampak dan terpapar. Kalau terpapar berarti dia kena COVID. Ya kan? Dia tidak bisa menjalankan usahanya sama sekali. Dia itu dikasih penundaan pokok dan bunga selama 6 bulan. Yang tadi tuh. Penundaan ya, bukan penghapusan. Teman-teman semuanya harus diingat penundaan. Namanya ditunda akan dibebankan tetap di akhir periode. Karena setelah 6 bulan bayar bunganya doang itu. Telat. Kita tetap nih bayar angsuran kan. Angsuran 700.000. Telatnya ntar pas mau ngambil BPKB. Tapi bukan berarti eksak dan ngotot harus bulat diselesaikan. Kita masih bisa didiskusikan. Berarti ditambah dong bulannya. Enggak ditambah dong. Jadi ketika sumpama gini loh, yang ditunda ini nominalnya 1 juta, ya kan? Nah itu akan ditagihkan di akhir periode. Setelah 6 bulan tadi? Ketika kreditnya sudah selesai, umpama kreditnya sudah lunas nih, tapi dia masih ada sangkutan. Yang tunda itu? Ya penundaan itu, itu yang harus diselesaikan. Nah itu dari nanti bisa dikurangi. Itu tanpa jangka waktu. Kebijakan lain. Bukan tanpa jangka waktu, ya kalau nggak diselesaikan ya dianggap masih mempunyai kewajiban. Gitu. Jadi penundaan bukan penghapusan. Gitu. Soalnya kan banyak usaha yang pas corona malah dia bertahan. Nah, banyak. Tapi pas orang udah mulai bangkit, dia malah turun. Malah turun tuh. Kasihan tuh begitu tuh. Nah pas corona kan rame tuh, mulai pinjol-pinjol tuh berjamur, Bu. Nah ya kan karena kan gampang ya pencairannya. Nah, bedanya selfie KTP ya. Ya kan? Pagi selfie, malam party. Itu bedanya apaan Ki? Pinjol sama bank Ki? Pinjol. Pinjol artinya apa? Pinjaman online. Ya kalau pinjaman online ini berarti dia kalau memang modal sendiri ya? Enggak, gini. Kalau pinjol sekarang itu makanya gini teman-teman. Awalnya bukannya melarang untuk kita ambil pinjol ya teman-teman. Maksudnya gini, kalau bisa, kalaupun terpaksa sesuai iklan lah, yang benar-benar sudah diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau OJK. Nah gitu beda kan? Ini gimana tapi? Karena label doang banyak. Kita nggak tahu yang benar-benar diawasi OJK tuh yang mana. Ternyata kayak salah satu gue lihat di YouTube, dia melabelkan gue diawasin OJK. Ternyata pas diperiksa, oh enggak. Kalau gitu. Kalau gue nih kalau di tempat gue ini kita bisa cek nih by checkingnya. Nah sebenarnya gini, pinjol itu sendiri adalah semacam kayak channeling bank besar. Gini, contoh kayak yang oren tuh, yang iklannya Ronaldo. Yang tas, tas belanja. Tas oren. Nah itu kan pelet. Beli semua di situ, gratis ombak. Gitu. Nah itu kan ada peleter ya, semua hampir sekarang ada. Semua. Contohnya yang oren tadi. Itu kan bank channelingnya itu Sibank. Ada kan tuh pasti aplikasinya Sibank gitu kan. Nah, terus ada juga artinya gini, poinnya adalah pinjol itu ini termasuk pinjol. Iya, karena dia semacam kayak channeling, artinya bank besar punya uang. Ya kan? Daripada uang mendem, ya kan, disalurin tuh ke pinjol-pinjol. Makanya itu pelaporannya langsung ada pelaporannya juga di OJK. Tapi kok dia sangat mudahnya kalau sedangkan di bank gua harus karena gini loh, gua punya duit nih, gue bank besar, lo pinjol nih, ya kan, ya gue punya duit nih nggak gue puter, sayang dong, gue harus gaji karyawan, jadi nggak ada untungnya kan, cuma diem doang duitnya. Udah sini dah, gue bisa puter nih, ya kan, gue punya aplikasi nih, punya paylater, oke. Terus Ardi ngomong gue butuh duit nih. Ngomong ke Bobby kan, mau belanja gitu. Oh yaudah, gua talangin dulu, ya kan. Ntar lo cicil, ya kan. Terus Bobby ngomong ke gua nih, Ki, ini ada yang mau minjem nih, gitu kan. Buat belanja, berapa? 6 juta, oke 6 juta. Dari gua 10% ya. Nah, Bobby ngasih ke lu 23% sumpama.
Nah, gitu kan? Iya. Nah, berarti kan Bobby dapat 13%, lu 10%. Iya. Makanya itu pinjol itu lebih besar bunganya. Oh, karena bunganya buat pihak itu. ini, pihak itu. Iya. Makanya kalau nggak terpaksa lebih baik ambil ke induknya. Ke si banknya langsung. Gitu. Karena sifatnya itu channeling. Tapi kan dengan maksud gua orang ya lu kan menyarankan untuk pinjam ke banknya langsung. Tapi kan syaratnya ribet. Orang kan ini dengan harus cara harus survei yang lu tadi bilang. Harus ada syarat minimal penghasilan segini. Penghasilan segini, rekeningnya. Sedangkan di paylater kan kita yang penting install aplikasi, daftar udah. Iya. Maksud gue begitu. Dengan dimudahkan ini lu merasa tersaingi gak dengan adanya pinjol lu dari pihak bank nih? Kan tadi kan gue sebutnya sendiri bukan jangan ya. Kalau bisa dihindari. Iya. Ya kan? Kalau memang kepepet oke. Tapi poinnya sendiri adalah sesuai perintah dari atau amanat dari Pak Jokowi, ya lo minjem lo bayar. Iya. Dimanapun itu. Poinnya adalah ketika lo minjem dimanapun lo pikirkan. Oke, dipinjol gampang. Kemampuan bayar lo berapa? Itu harus kita karena sendiri. Kan nggak ada analisa nih. Nggak ada analisa eksternal kan. Yang bisa menganalisa siapa? Bank. Diri lo sendiri. Lo gaji 4 juta. Minjemnya 30. Angsuran 2 juta. Yang lu mau makan apa 2 juta? Tapi kalau di bank tuh lo dijelasin begitu. Bu, Pak, nih Bapak gajinya 4 juta. Kalau Bapak pinjam dengan kita review, jadi konsultan gitu ya. Fungsinya kita nganalisa, membantu juga calon-calon debitur. Biar nggak kesusahan bayar. Ibu nyamannya di angka berapa? 2 juta. Nah, dia mau minjem 100 juta, angsurannya 5 juta. Buset. Nusain nggak? Iyalah. Nah, makanya teorinya yang gua bilang ke calon-calon debitur itu adalah pinjaman yang nanti akan kita salurkan itu sifatnya meringankan, Bu. Jangan memberatkan. Kalau memberatkan, mending dari awal nggak usah. Iya. Daripada ntar susah, mandek. Gitu kan. Iya. Tapi kalau seumpama meringankan, ibu kan akan ngereferensiin ke teman-temannya. Iya. Makanya tadi yang gua bilang, tempatkan diri kita sebagai konsultan, hasil belakangan. Tapi beda gak sih Ki? Kayak lu kan mikro ya, pinjaman nih, kredit gitu kan. Sama kredit yang ada, gue naruh sertifikat rumah nih. Agunan. Karena gue lihat banyak rumah yang disegel bank. Bank. Nah, itu beda gak sih Ki? Kan sebenarnya kredit itu jenisnya macam-macam ya. Apa aja? Konsumtif, produktif. Ya kan? Konsumtif itu kayak investasi, beli kendaraan. Di rumah. Untuk leasing. Iya. Apa ya? Kalau produktif itu namanya produktif berarti yang menghasilkan. Nah, yang usaha di mikro sendiri itu ada di produktif. Produktif ada modal kerja dan investasi. Gitu. Jadi syaratnya untuk produktif yang pertama niat. Kalau nggak niat, jangan minjem. Iyalah. So, niat mau main-main. Iya. Aduh. Yang kedua, isengin bang. Usaha. Namanya produktif yang lo bilang kan diputer. Puternya dari mana? Dari usaha. Dari usaha si debitur. Kalau 2 kategori dia ini udah masuk, di tempat kita ada namanya produk tanpa jaminan. Maksimal 25 juta. Ya, cuma diutamakan untuk saat ini usaha-usaha yang masuk binanya Pemprov si bank tersebut, ya kan. Nah, itu termasuk di dalamnya itu adalah unit kerja lingkungan di Pemprov tersebut, seperti Dasawisma, Mantik, RT, RW yang punya usaha kecil itu bisa kita fasilitasi. Gitu. Kalau kayak mikro gitu tanpa jaminan, lu jaminannya apaan Ki? Jaminannya kepercayaan. Ya, berarti intinya gitu ya. Yang kedua juga kan kita menganalisa nih, kayak tadi nih gue bilang pejabat-pejabat lingkungan yang gajinya melalui bank gue nih. PNS, RT RW. Posyandu dah gitu. Seumpama komisi dia 2 juta, ya gue juga kan ngasih angsuran nggak mungkin di atas 2 juta. Iya. Gitu. Bukan jaminan sih, lebih kepada ikatan moralnya seperti gini. Buat teman-teman semua, sebenarnya
kalau di bank itu, apalagi tren sekarang pinjol yang tanpa jaminan ya. Oh, banyak. Ya. Iya, sampai viral tuh dijadiin. Jadi bahasanya itu kontak handphonenya bisa ke data. Jaminan itu adalah pengikat emosional aja. Nah, gimana sih cara bisa percaya sama orang gitu? Maksudnya? Ya kan misalnya cuman jaminannya kan cuma ikatan emosional. Berarti kita harus percaya dong sama si calon debitur nih. Iya, artinya kan semua pinjaman harus dibayar. Ya kan? Lu percaya sama si doi, diri elunya. Buat dia buat percaya. yakin gue dia bisa bayar. Gimana? Ya kan, gak kabur nih orang. Kita kan ada yang namanya analisa ya. Cara menganalisa ya kan. Kita pelajari karakternya. Ya kan. Kalau kita sudah mempelajari karakternya, seumpama gini nih, karakternya, wah meremehkan, wah gampang pak pinjaman segitu, kan ngeri juga. Oh iya kan. Terus iya gitu ya. Kita juga pelajari namanya kapasitasnya, ya kan. Kapasitas yang tadi usahanya kecil, yang masa kita kasih 300 juta, sedangkan omset seharinya dia cuma 200.000, kan gitu. Makanya ada cara menganalisis ya, iya betul. Mereviewnya itu seperti apa gitu. Supaya dia juga tahu dia harus minjem berapa yang bisa tembus. Karena kan kita sekali lagi terlepas dari kita kerja punya target, tapi di satu sisi faktor humanity juga harus ada. Jangan ngejorok-jorokin nih gara-gara target, udah pak. Hajar gara-gara juga aja. Gitu kan. Rumah bapak 1 miliar ini. Iya, kan lu kan suka lihat itu orang ada ininya gitu namanya. Kalau enggak kepepet jual mobil, yang ada apa? Yang ada kita nyusahin orang nanti. Iya. Tapi target nggak boleh begitu Ki. Misal kayak, Pak, nih Bapak belum bayar nih bulan ini, gitu kan. Bapak kan punya mobil, jual aja Pak mobilnya, boleh nggak Ki kayak gitu? Kita lebih kepada faktor gini, kita lebih kepada kedekatan humanity. Tapi lu boleh gak begitu sebenarnya? Lu kasih ide gitu. Jual aja Pak rumahnya gitu. Kalau usahanya masih bergerak, kita sarankan kita dari hasil usahanya. Kalau memang sudah mentok, kita bahasanya, Pak, Bapak mau jual mandiri atau kita bantu jual? Oh iya. Tapi dibolehin di bank. Ya kalau kita bantu jual, ya kita bisa pasarin di jual beli online. Nggak, maksud gue dengan cara begitu boleh. Ya. Lu nyaranin jual aja benda bapak gitu, boleh nggak? Ya kalau sumpama dia udah nggak ada penghasilan, udah mentok banget, gitu ya. Kita cari solusi sama-sama. Ya kalau memang alternatifnya harus jual aset, ya kita arahkan ke jual aset, mau mandiri atau kita bantu. Tapi prinsipnya gini. Kita juga mesti punya rasa keadilan. Artinya apa? Ketika aset itu sudah terjual lebih dari kewajibannya dan kewajiban dia keseluruhan, ya balikin. Iya, misalnya utangnya 100 juta, jual mobilnya 200 juta, CPI-nya balikin. Oh gitu. Ya iyalah pasti. Makanya kita sarankan kalau bisa jual sendiri, jangan concern ke lelang. Kalau ke lelang kita cuma concern sama biaya lelang plus punyanya lembaga keuangan itu aja. Kewajiban bayarnya ya. Mama biaya lelang habis 20 juta, kewajiban dia 100. Ya gue cuma concern di 120 juta. Iyalah. 80-nya sih 100 lu. Gitu. Ya ibaratnya gini. Urusan lu gitu. Ibaratnya kan namanya lelang kan kita usahakan yang tercepat kan. Iya. Makanya kita ambil harga yang terendah. Yang ternyata rugi. Nah, itu yang harus dihindari. Supaya dia juga tetap makanya kalau bisa cari lawan sendiri aja. Jadi bebas lo mau jual berapa ya? Lo jual 200, lu nasin di gue cuma cepet. Iya, pegang. Oh, iya. Karena kita juga nggak boleh ya yang namanya udah orang kan dalam tanda kutip kalau udah collab susah ya. Iya. Tambah susah lagi gitu. Jangan kasihan. Ya, kabar-kabar pinjol kan begitu ya. Iya. Sampai jual aja. Sampai pura-pura mati bro. Iya. Nah itulah makanya. Ginjalnya. Makanya gini loh. Gue bilang sama calon-calon debitur gue ini, Pak, sahabat terdekat pengusaha itu adalah bank. Ya, bukannya betul. Keluarga
mertua apalagi kan. Makanya. Iya. Karena apa? Karena ketika kita susah, yang gampang ngasih duit itu bank melalui pinjaman. Oleh karena itu, jaga nama baik Bapak, jaga nama baik Ibu. Ketika Bapak memang harus terpaksa minjam, Bapak sudah punya gambaran mampu untuk bayar. Karena kalau sudah jelek, nih yang salahnya nih ya. Teman-teman nih yang salahnya semua. Ada aja isu tuh di mana, wah ntar 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun namanya hilang sendiri. Nama apa? Emang duit bapak moyang lo kalau lagi kayak udah blacklist nih. Katanya kan ada tuh isunya 2, 3 tahun, 5 tahun ntar hilang gitu dari peredaran. Nggak bakal ditagih. Iya. Gila lo. Gila duit bapak moyang lo kali kan gitu. Itu salah besar. Yang harus kita lakukan adalah sesegera mungkin datang ke lembaga keuangan yang kita punya kewajiban, bicara baik-baik, cari solusi bersama, selesaikan. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau sudah selesai, jangan merasa diri kita sudah selesai. Usaha penyelesaian kita baru berdampak ada hasilnya ketika kita pegang surat lunas. Iya benar. Kalau kita belum pegang surat lunas, jangan merasa fasilitas kita udah selesai. Karena banyak, apalagi kartu kredit. Kartu tuh. Telepon call center. Mbak, tutup ya. Oke, tutup. Data oke Pak, tutup. Anteng aja. Tahu-tahu dia mau ngajuin rumah. Ada pelaporan dari bank terkait kartu kredit itu. Dari bank dari B-checking atau Slik OJK kan. Ternyata dia bilang dari sumpama orang tersebut mau mengajukan rumah, bank yang mau menyalurkan pembiayaan rumah itu bilang, ini masih ada nih kartu kreditnya, udah lunas, udah gue telepon, ya. Orang udah tutup buku doang, bukan ngelunasin kan? Mana? Suratnya. Iya. Kan dalam hal ini semua itu bersurat, bukan berurat. Iya. Nah, kalau yang ibu itu tadi lakukan kan berurat, ngomong aja, suratnya nggak ada. Makanya ketika teman-teman apapun fasilitasnya, kalau memang mau menyelesaikan, jangan merasa tenang kalau belum megang surat lunas. Nah, kalau pay letter gimana? Kalau pay letter itu yang online itu kan biasanya dia kan sifatnya kayak kartu kredit ya, dia dikasih limit berapa juta. Iya, benar. Pemakaiannya itu sudah berapa juta. Ketika teman-teman limitnya itu sudah sesuai dengan limit dasar, berarti kewajibannya sudah selesai. Tapi kalau memang masih berkurang dari limit dasar, itu yang harus teman-teman kejar. Nah, itu ya ini juga nih mudah-mudahan yang melihat channel penonton main-main penonton main-main juga bisa bantu nih ya, yang bekerja di lembaga keuangan pinjol ya, termasuk pay letter, tolong bantu penggunanya ya difasilitasi surat lunasnya. Karena jujur ada nih salah satu pay letter ya, kita menyarankan untuk melunasi, orang tersebut sudah punya etikat baik untuk melunasi, nah minta surat lunasnya bingung. Itu karena nggak disediain. Apa emang disengaja dibikin linglung? Iya, karena ya itu tadi ya, kita juga itu tadi ya. Kita nggak boleh menjelekkan apapun dari kompetitor. Iya. Ini kita hanya memberikan saran. Kalau bisa saling bantulah, ya kan? Kan yang kerja di pinjol-pinjol juga kan pasti punya saudara, teman segala macam yang punya fasilitas di tempat lain. Kalau keluarganya digituin kan juga nggak enak. Gitu kan. Iya, benar. Karena apa? Apapun itu pasti dasarnya surat, bukan surat. Jadi tolong ya bisa buat kebijakan ya, difasilitasi bagi pengguna-penggunanya yang memang sudah lunas dan sudah menutup pay letternya. Jangan masih minjemnya gampang ya. Bukan kenapa-napa. Kalau memang sesuai dengan subjeknya oke. Yang dikhawatirkan subjeknya udah meninggal. Oh iya. Bukannya lunas Ki. Kan saya bilang. Emang itu duit bapak moyang lo. Nggak, tapi kalau orang udah mati bukannya dilunasin Ki? Ya dasarnya apa?
Kan di paylater itu kan apa namanya di pinjol-pinjol itu kan nggak ada ketentuannya. Nggak di bank, kalau di bank mati. Nggak juga. Oh. Nggak juga. Ada produk umpama di bank saya nih dari awal sudah dijelaskan, Pak, produk ini ditanggung asuransi jiwa. Jadi kalau Bapak terjadi resiko meninggal lunas, oke, jelas. Oh iya. Oh, tanda tangan. Ya kan? Nah, tapi kalau di kartu kredit apa ada ketentuannya? Kalau di paylater gitu. Nah, atau di paylater ada ketentuannya. Iya, bener juga. Turun temurun dong tuh. Kan kasihan lah, tolonglah. Kita juga ibaratnya juga, ya kita kan juga mau ya. Sekali lagi kan dunia marketing itu kan adalah memberikan pelayanan terbaik nih kepada pengguna ya. Pelayanan terbaik termasuk di dalamnya itu penyelesaian terbaik gitu. Kalau bahasa kitanya nih, lo kan kenal cewek baik-baik, selesainya baik-baik gitu. Apalagi alhamdulillah pengguna-penggunanya itu punya etikat baik untuk menyelesaikan kan. Apalagi pertanyaannya, wah ntar susah gini ya. Ya udah, sekarang zaman online, semua handphone punya email, kirim aja lewat email. Edukasi, Pak, nanti kita kirim lewat email surat lunasnya, tolong di save, tolong disimpan. Karena apa? Kedepannya kalau memang berguna, Bapak tinggal tunjukin. Gue udah kelar. Sebagai ACC kalau mau minjem di tempat lain gitu. Iya. Terlepas dari itu, untuk ibaratnya penggunanya juga aman. Iya sih. Nah, kalau misalnya gini, kan kita dihantui sama yang namanya apa? Matalang. Oh, sebenarnya itu boleh kagak sih secara hukum? Gini. Gue pengen tahu deh. Kalau ngambil langsung gitu, ya ibaratnya kita juga tidak dibenarkan. Kayak ojol-ojol gitu ya, toto di. Iya, gue pernah soalnya lihat langsung. Suruh turun. Iya, berarti secara hukum nggak ada tuh. Tetap itu harus ada semuanya prosesnya. Meskipun dia bawa surat gitu dengan baik-baik, tapi ngambil langsung barangnya. Sekarang kalau seumpama dia bawa surat baik-baik, kan penyelesaiannya juga harus dengan baik-baik. Iya. Gitu loh. Tanpa harus ke kantor, dia selesaiin di situ. Kalau bisa, ya ibaratnya kan dihindari lah. Iya. Kalau kita lelang pun harus persetujuan dari pemiliknya. Iya. Bu, ini gimana? Oh, saya udah nggak sanggup, saya udah mau jual, susah. Ya udah, Bu, tolong bikin persetujuan. Kita bantu untuk dilelang. Ya, semacam surat kuasa gitu. Iya. Oh, berarti itu yang nggak boleh. Narikin motor di jalan tuh kagak boleh tuh. Iya, nggak boleh. Ini, saya bukan betak itu. Ini juga ya teman-teman ya. Kita tolong. Nanti tadi pinjol nih, cashnya nih. Cashnya pinjol. Cara penyelesaiannya juga harus jelas. Iya. Kalau memang nggak terdesak banget, kalau bisa dihindari. Jangan dah. Ya kalau memang terdesak silakan. Yang penting diperhatikan kemampuan bayarnya. Karena kalau sudah masalah pinjol, yang tahu kemampuan bayar diri kita sendiri. Iya, benar. Itu jangan sampai menyusahkan diri sendiri, keluarga dan orang lain. Itu cash banyak, mulai dari bunuh diri, cerai, ya kan? Pura-pura mati aja ada. Sampai yang terakhir tuh di Bogor ya. Iya. Mau hilang di gunung. Untuk apa? Ini bini kedua. Yang di Sumedang tuh mah hilang di Adat Pangeran. Ini untuk pinjol ya. Mudah-mudahan ada solusi kalau memang penyelesaiannya tolong diberikan penggunanya itu surat lunas. Mudah-mudahan tahun depan pinjol udah meredah ya. Nggak kayak waktu corona ya. Enggak juga sih, maksudnya gini loh. Selama pinjol itu, ini kan pinjol ini juga ibaratnya semacam kayak solusi cepat. Bukan, di dalam itu juga kan ada yang namanya pekerja-pekerjanya. Kasihan kan. Tapi tetap di negara kita semua punya aturan, ya kan. Pengguna juga harus bijak, yang sudah diawasi oleh OJK gitu, ya. Saling menguntungkan lah, ya kan. Nah, itu untuk pinjol. Ini juga untuk leasing nih teman-teman. Yang sudah saya jalani, kembali lagi, ketika apapun itu jenis kreditnya, diperhitungkan benar-benar kemampuan bayarnya. Leasing itu paling susah dicabutnya di laporan Bank Indonesia atau slik OJK-nya. Kok bisa? Satu, ketika lo ditarik objeknya, lo jangan berpikir lo dilaporin lunas. No.
Misalnya gue kredit motor nih, kredit motor nih, wah gue belum lunas nih, sebentar, motor gue ditarik. Kredit motor, jebret, lo nunggak 1, 2, 3 sampai sesuai aturan dia, beberapa waktu tertentu nggak bayar, motor gue tarik. Terus pikiran orang awam itu udah lunas kan? Udah lah. Iya. Harusnya sih. Oh ternyata enggak. Itu cuma hapus buku. Hapus buku gimana? Bukan lunas. Nutup di buku laporan ya? Bank Indonesia-nya itu, di laporan OJK-nya itu hapus buku. Hapus buku itu di neraca dia sudah dihapus dari hasil lelang. Tapi kewajiban lu terhadap dia belum. Tapi lu masih ditagih gak? Pasti dia nggak nagih, tapi nama lu udah. Ya ibaratnya lu nggak boleh minjem lagi kan? Berarti Jadi di laporan B checking itu lo bermasalah. Iya, lu nggak boleh buka tabungan, nggak boleh minjem gitu. Kalau buka tabungan boleh gini. Boleh. Yang nggak boleh buka tabungan itu adalah yang kena masalah DHN. Jadi bedain. Slik sama DHN itu jauh. Artinya DHN itu udah paling tinggi, dia tuh blacklist. DHN itu panjangannya apa? Daftar hitam nasional. Masya Allah, daftar hitam nasional lagi. Masalah kok bisa dia? Kalau DHN itu nggak boleh buka dari tabungan. giro gagal. Di mata industri perbankan, orang tersebut udah semacam kayak penjahat. Buset. Ya, udah tahu lo nggak punya duit, lo buka cek. Cek mundur, giro. Ya. Ada salah satu contoh, ada salah satu pengusaha buka cek, gua ambil tanggal 20. Tanggal 20 dia nggak ngisi-ngisi tuh. 1 kali, 2 kali, 3 kali masuk DHN. Nah, itu yang masuk DHN itu kemungkinan nggak bisa buka rekening. Catatannya kalau DHN bisa hilang. Dengan cara? Kalau nggak salah selama 2 tahun atau berapa waktu tertentu dia DHN bisa hilang. Suspendnya biasanya cuma setahun apa 2 tahun. Tapi kalau slik, B checking itu nggak akan hilang. Lo harus selesain. Karena hitungannya hutang. Kalau DHN kan janji bayar. Iya. Cuma di mata bank lo penjahat. Iya. Selama kurun waktu tertentu. Lu dihapus tapi lu di blacklist. Iya, karena kan lo jual nama bank. Iya, benar. Bos nih, ntar lu gue bayar tanggal 20. Lu ambil di bank A. Nanti nggak bayar-bayar. Iya. Reputasi siapa? Banknya lah. Iya. Oh gitu. Padahal yang jadi penjahat siapa? Yang buka giro kan? Iya. Ada beda-bedanya. Ya, balik lagi ya. Nah, jadi kalau leasing itu teman-teman diperhatikan benar-benar. Apanya? Kemampuan bayar. Oke. Jadi kalau ibarat kata almarhum bapak kita nih, Rob. Iya. Leasing itu kayak lo kuliah, duit mati. Ketika lo daftar lo harus lulus. Oh iya, karena nggak bisa dibalikin. Yes. Iyalah. Nggak bisa ini. Jadi kalau daftar lo motor harus hilang, lulus, nggak duit lo hilang. bisa lo nggak lulus. Iya betul. Karena kalau lo nggak lulus, duit lo hilang. Iya. Nah, ketika lo ngambil Motor lo hilang ya? leasing, harus lunas. Karena ketika motor lo ditarik, nggak lunas, cuma hapus buku. Di neraca dia oke. Karena apa? Dia untuk melindungi, menyelamatkan neracanya dia. Tahu kan neraca? Iya, timbangan. Ibaratnya dia juga nggak mau rugi nih. Dia udah ngeluarin, ya dia harus jual minimal balik modal. Iya, si motornya. Balik modal uang yang dia keluarkan. Uang produksi buat bikin motor ya. Nah, jadi penyelesaiannya gini teman-teman. Kalau memang terpaksa dan memang benar-benar mentok, ketika dilelang, teman-teman sebelum ngambil harus diperhitungkan kemampuan bayar dan impact dampak ketika terjadinya masalah pembayaran. Kayak temen kita. Iya sih. Jadi gini, umpama kalau suatu saat nih kita terjadi masalah pembayaran, resikonya apa? Leasing, pasti ditarik. Iyalah. Tapi ketika ditarik, dinyatakan lunas nggak? Kalau nggak dinyatakan lunas, solusinya seperti apa? Karena jangan sampai ini terjadi nih. Saya pernah memproses. Itu dia udah lunas pokok. Iya. BPKB nggak bisa ditarik. Kok bisa? Karena apa? Karena dia terkendala masalah awalnya dia macet, dia ngelunasin, ya kan? Ternyata objeknya tersebut udah dilelang. Ya, akhirnya dia nggak mau. Begitu. Tapi dilaporinnya hapus buku. Ibaratnya keduluan lelang ya daripada lu lunasin. Tapi poinnya di sini,
kalau memang harus teman-teman harus ngambil apapun itu kredit, ya diperhitungkan dengan baik. Iyalah. Nah, tapi gini, kita punya temen, kita bertiga nih kita kenal. Gue nggak mau sebutin namanya. Ntar dia sakit hati. dia tuh hobi, lah pasti. Dia tuh hobi beli motor, tapi ditarik. Hobi dia. Nah, itu gimana itu? Bisa leasing. Kayak, wih, bulan ini motor lo ini, bulan depan motor lo ini gitu. Karena tuh dia ganti-ganti karena ditarik, cuman karena ditarik bukan karena bisa leasing ngasih kepercayaan dia dengan kayak gitu. Berarti kan dia masih punya utang yang sebelumnya dong. Karena kasihan kali dia. Ini buat beli obat emaknya. Kalau masalah gitu. proses, ya sekali lagi ya, kan kesepakatan awal gue nggak mau menjelek-jelekan produk orang. Ini kita lagi jelekin orang. Risiko instansi keuangan lainnya. Ya balik lagi yang menganalisanya seperti apa. Apa ada faktor XXXXX, termasuk faktor yang tadi tutup buku itu, hapus buku itu enggak juga. Maksudnya bisa-bisain. Demi barangnya keluar. Demi cair keluar. Iya. Gue juga kan nggak tahu. Iya. Artinya hal kayak gitu gue bilang bodoh. Buat si orang yang beli motornya atau si orang yang ngasih leasingnya, yang motornya ditarik. Si teman kita itu. Karena apa? Ya berarti dia seumur hidup nggak bisa jadi pengusaha. Tapi kan karena apa? Di mata cewek oke. Nggak bisa jadi pengusaha dengan mendapatkan pinjaman di tempat lain. Berarti dia di leasing yang sama dong begitu? Ya kan. Atau semua leasing nggak tahu. Tadi kan kesepakatannya urusan proses gue nggak tahu. Gitu. Ya. Tapi impactnya gue bilang orang itu bodoh. Emang sih. Karena apa? Karena dia nggak akan dapat fasilitas dari tempat lain kalau namanya sudah bermasalah. Berarti semua leasing atau semua perusahaan yang minjemin duit punya data dia dong? Atau enggak? Emang ini kan semua masalah keuangan. Poinnya gini, setiap perusahaan punya kebijakannya masing-masing. Satu itu. Nah, perkara masalah nama dia di seluruh lembaga keuangan itu balik lagi ke pelapor terhadap OJK. Sumpama gini, ternyata orang ini di OJK dari awal sudah dilaporkan bermasalah. Tapi pertanyaannya kenapa motor bisa keluar? Kan balik lagi ke kebijakan internal perusahaan. Dibagus-bagusin Entah dibagus-bagusin, entah dia punya kebijakan. Oh ya udah deh, nggak apa-apa. Yang penting produk gua keluar. Padahal si pihak leasing yang baru nih tahu bahwa di OJK nama dia udah di blacklist gitu. Itu yang disebut deviasi atau adjustment atau segala macam lah ibaratnya. Pantesan dia ganti-ganti motor mulu ya. Tapi dia nggak pernah berpikir nama itu mahal, bos. Jangankan berjuta-juta. Orang yang udah tutup kartu kredit seumpama, cuma gara-gara materai 3.000 perak, kolektibilitasnya 5. Nah ini teman-teman, sekarang alhamdulillah OJK kalau nggak salah saya baca, di salah satu pemberitaan online, teman-teman bisa ngecek slick sendiri. Kata kuncinya PSLICK. Coba cari di websitenya OJK. Cara untuk mencari slick sendiri gitu. Kalau bahasa dulunya BCking ya teman-teman ya. Cari ibaratnya gini. Ya kalau kita merasa nih pernah ngambil pinjaman nih, ya kan, udah lunas bener nggak sih nih, gitu kan, udah lunas, ya. Kayaknya dari tadi si Ucup nih ngomong nakut-nakutin nih, gitu kan. Mastiin lunas, pernah ditarik nih. Udah lunas belum? Bisa ngecek sendiri nih sekarang. Kalau berita yang di salah satu berita online katanya untuk cek BCking udah bisa sendiri. Cari di websitenya OJK, takut saya salah. Tapi kalau memang teman-teman pengen ngecek, ada waktu banyak, silakan datang ke OJK bisa. Ya, dilayani. Makanya tolong banget teman-teman, saya pelaku lembaga keuangan. Dari mulai teman-teman ngambil kredit sampai akhirnya melunasi kredit, kawal benar-benar.
bahwa nama teman-teman itu clear and clean. Benar, apalagi leasing bahaya ya. Kadang saya tidak dikurangin bulan, dikurangin ini loh. Saya tidak kalau gitu nggak jadi masalah yang kayaknya gue udah bayar 8 bulan kok di sini catatan masih 7 bulan. Kalau kayak gitu nggak, kalau buat saya ya, kalau buat saya yang kayak gitu, kalau memang kita kan tadi balik lagi kan, kontrol. Kalau memang kita nggak ngekontrol, umpama leasing itu curang, yang penting clear. Oh iya, yang penting lunas lah, udah gitu ya. Penting lunas dan kita punya surat lunasnya itu. Itu surat lunas teman-teman. Jangan salah. Kita lunas di salah satu leasing, megang BPKB, surat lunas nggak megang. Tahu-tahu mau ngambil rumah, nggak bisa. Nggak bisa nih, karena ada pelaporan dari leasing. BPKB nih udah saya pegang. Ya. Iya. Padahal cuma butuh surat lunas itu doang buat golin. Surat lunas, pelaporan itu masih belum. Ini surat lunasnya. Iya. Emang sih. Nanti bank yang akan membiayai rumah tadi mungkin punya adjustment atau kebijakan tersendiri. Oh dia punya surat lunas, mungkin nanti bikin berita acara atau apa. Atau kalau teman-teman ketika dicek masih ada fasilitas yang masih aktif nih, ya padahal sudah lunas, ya kan? Solusi yang terbaiknya itu adalah kita tetap harus penyelesaian secara baik-baik, datang ke lembaga pembiayaan tersebut, bicara. Kita cek di laporan B-checkingnya atau sliknya, ada masalah di tempat Anda. Ini surat lunas saya. Tolong diselesaikan. Karena saya mau ngambil rumah. Kadang sistem ini ya. Kebetulan saya lagi ngambil fasilitas lain, sumpama gitu kan. Nah, yang jadi catatannya adalah yang harus diperhatikan, updatean slik itu setiap bulan di atas tanggal 20. Berarti kita ngeceknya tanggal 21. Tanggal 15 sebelum tanggal 20. Setelah tanggal 15 update-nya. Oh, gitu. Berarti kita ngeceknya setelah tanggal 15. Nah, sumpama gini, Mas Ardi ngambil rumah di B-checking di bulan November. Itu November pelaporan Oktober. Oh, berarti harus tanggal 16-nya. Enggak, tetap. Kalau tarikannya kan di bulan sebelumnya, bukan bulan berjalan. Tapi kalau Mas Ardi ngeceknya di bawah tanggal 15 contohnya, baru ketarik di bulan September karena updatean Oktobernya belum keluar. Oh gitu. Oh berarti berarti ngajuinnya yang disesuaikan sama updateannya itu. Dan sekali lagi teman-teman, kalau by checking slik itu sifatnya rahasia. Jarang yang memberitahu secara detail. Paling hanya menginformasikan, Bu, Ibu ada masalah di bank ini, tolong datangi, atau di lembaga keuangan ini, tolong datangi, diselesaikan. Karena yang kita nggak mungkin bisa moto, kita nggak boleh moto. Kecuali teman-teman datang sendiri ke OJK, minta, mungkin dikasih. Tapi kalau sumpah teman-teman ngajuin, terus ada masalah di salah satu perbankan, di salah satu lembaga keuangan, teman-teman minta, kita nggak akan kasih, karena itu rahasia. Berarti harus ke lembaga keuangan ya? Kalau penyelesaiannya, penting kita udah kasih tahu nih, Bu, Ibu ada trouble di sini, tolong selesaikan. Karena itu rahasia banget berurusan dengan data-data. Ya langsung orang yang datang gitu ya. Nggak boleh. Nggak boleh sampai, namanya kan ini masalah reputasi pelapor juga lembaga keuangan pelapor ya. Bawa datang ucuk-ucuk, wah ini gue ada masalah nih, gue dapat dari si Ucup. Wah, ntar Ucup yang kena, karena penarikan laporannya itu kan ada usernya. Kita paling cuma bisa informasikan, Pak, Bapak ada masalah di bank ini, tolong selesaikan. Caranya gimana? Bawa KTP. Nanti yang selesaiin orang sono gitu ya. Datanya ketarik di sana. Data Bapak ketarik di sana, masalahnya apa, trouble-nya apa. Sumpama dia udah datang nih ke bank itu atau ke lembaga keuangan itu. Oh, masalahnya cuma gini-gini. Yaudah, cara menyelesaikannya seperti apa? Berapa lama saya dapat surat lunasnya? Oh, gitu. Nih, mudah-mudahan informasi itu menjadi motor terakhir untuk